Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar mudik yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh kendaraan pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa, Kamis sore yang melintas di ruas Pantura Indramayu mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi 2 hari jelang Hari Raya Idul Fitri ini mengakibatkan sejumlah titik di ruas Pantura Indramayu mengalami kepadatan bahkan cenderung tersendat. Berdasarkan pantauan TV One, kendaraan pemudik yang melintas di Pantura Indramayu, tepatnya di Pantura Lingkar Loh Bener Indramayu, arah Jakarta menuju Jawa Tengah, terpantau masih didominasi sepeda motor dan juga mobil pribadi. Untuk mengurai kemacetan, petugas Satlantas dari Polres Indramayu dikerahkan di sejumlah titik rawan kepadatan. Jumlah pemudik di Pelabuhan Merak terus meningkat, antrian kendaraan roda 4 terus berdatangan dan membuat kantung parkir di dermaga pelabuhan penuh. Mendekati Hari Raya Idul Fitri, pemudik terus berdatangan di Pelabuhan Merak. Tercatat sejak H-10 hingga hari ini ada 633.000 lebih orang pemudik telah berangkat dari Pelabuhan Merak menuju Bakahuni. Hingga hari ini, tercatat jumlah kapal yang beroperasi sebanyak 50 unit. Petang ini kendaraan di Pelabuhan Merak masih tergolong ramai lancar dan belum terlihat adanya kemacetan parah. ASDP telah membagi 2 pelabuhan berdasarkan jenis kendaraan. Bagi kendaraan mobil melalui Pelabuhan Merak, sementara motor dan truk melalui Pelabuhan Ciwandan. Puncak arus mudik di Pelabuhan Merak telah terjadi sejak kemarin di tanggal 19 April 2023. Bagaimana pantauan arus mudik di Cikampek dan juga di Pelabuhan Merak? Sudah ada rekan-rekan kami di Cikampek, ada Fatima Albar dan juga Adi Mulya yang saat ini berada di Merak, Banten. Kita terlebih dahulu menuju ke Adi Mulya di Merak, Banten. Seperti apa pantauan sore hari ini, Adi? Ya baik, Andro dan juga pemirsa, seperti yang Anda katakan tadi, memang di sini kendaraan terus berdatangan sejak pagi tadi dan posko mudik di Pelabuhan Merak telah mencatat per hari ini setidaknya data tercatat sejak H-10 hingga hari ini 633.000 pemudik telah berangkat dari Pelabuhan Merak menuju Bakahuni dan juga 50 unit kapal telah diberangkatkan dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakahuni yang ada di Lampung. Memang prediksi arus mudik ini puncaknya telah diprediksi oleh ASDP terjadi di hari kemarin 19 April 2023. Namun hingga detik ini pemudik terus berdatangan dan berkenaan erat dengan proses sidang isbat yang masih dilaksanakan. Bukan tidak mungkin jika esok pemudik masih terus berdatangan menuju Pelabuhan Merak untuk selanjutnya menyeberang ke arah Bakahuni. Pantauan kami juga dari tol keluar Merak di mana keadaan cukup padat, ribuan kendaraan khususnya kendaraan yang akan menuju ke Pelabuhan Merak itu sangat padat dan rata-rata kendaraan datang dari arah Jakarta. Andro dan juga pemirsa, jalur terbagi 2 di Pelabuhan Merak, di mana pihak ASDP telah membagi untuk kendaraan bermotor roda 2, pemotor melalui jalur Ciwandan, sementara untuk kendaraan roda 4 atau mobil melewati Pelabuhan Merak. Ini juga mengakibatkan kelonggaran dan keleluasaan bagi para kendaraan sehingga tidak ada kemacetan yang begitu berarti dan signifikan yang terjadi di Pelabuhan Merak. Tingkatnya animo masyarakat terhadap mudik tahun ini, rutinitas yang sejatinya dilakukan beberapa tahun yang lalu, kemudian terhalang proses PPKM dan virus COVID-19, hingga hari ini PPKM telah dibuka, dicabut, dan kelonggaran dan keleluasaan terus dinikmati oleh pemudik untuk merayakan euforia dan semarak berlebaran di kampung halaman. Untuk di tol keluar Merak sendiri, pemirsa, memang kendaraan ribuan telah memadati datang dari arah Jakarta. Ribuan pemudik sudah memasuki Pelabuhan Merak dan akan berangkat dari Pelabuhan Merak menuju Bakahuni. Di belakang saya dapat Anda lihat, pemirsa, jika kantung-kantung parkir di dermaga ini sudah penuh, hingga nantinya ketika sudah penuh dan antrian di belakangnya sudah menunggu untuk masuk ke kantung-kantung parkir yang ada di dermaga, akan otomatis mobil-mobil yang ada di sini masuk ke dalam kapal dan diberangkatkan dari Pelabuhan Merak menuju Bakahuni. Andro dan juga pemirsa. Nah, mengenai antrian juga di sini memang kapal telah diberangkatkan 50 unit sejak
H-10 tercatat hingga hari ini. Fasilitas pun terus dimaksimalkan oleh pihak ASDP secara masif dan juga maksimal. Adanya kuota-kuota lahan parkir tambahan, Andro dan juga pemirsa, kuota lahan parkir tambahan ini juga ternyata mengakibatkan adanya kelonggaran lalu lintas. Jadi kemacetan yang tidak terjadi cukup parah di Pelabuhan Merak, di area Merak maksud kami, ini berkenaan dengan adanya kuota lahan parkir tambahan tadi, di mana biasanya di tahun kemarin 4.426 lahan parkir disediakan. Untuk saat ini 5.426 lahan parkir disediakan, yang otomatis Andro dan juga pemirsa, ini tentu akan menyebabkan kantung-kantung parkir di pelabuhan ini penuh dan tidak ada penumpukan di luar area pelabuhan. Sekali lagi, petugas dan pihak ASDP dari Pelabuhan Merak pun terus mengimbau kepada masyarakat agar jangan lupa untuk membeli tiket secara online di aplikasi resmi milik Ferizi, di mana aplikasinya ialah Ferizi dan website Ferizi resmi. Bila mana ada penjualan-penjualan di area pelabuhan, itu bukanlah tiket yang disediakan secara resmi oleh pelabuhan. Karena memang sejak 60 hari sebelum keberangkatan, pihak Pelabuhan Merak sudah menyediakan tiket secara online dan tidak lagi menyediakan penjualan tiket di area pelabuhan. Andro dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Adi Mulya langsung dari Merak, Banten. Kita langsung menuju ke Cikampek bersama dengan Fatima Albar. Bagaimana pantauan arus mudik pada sore hari ini? Fatima. Ardo dan juga pemirsa, memang 2 hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, pantauan arus mudik dari tempat saya melaporkan, tempatnya di kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama, memang sudah adanya peningkatan yang luar biasa signifikan pada sejak tanggal 19 April 2023 lalu, di mana memang telah sempat terjadi kemacetan dari kilometer 47 terus mengarah ke gerbang tol Cikampek Utama yang mengarah ke Cipali hingga Trans Jawa. Dan kemacetan ini memang cepat terurai karena memang dari pihak kepolisian sendiri melakukan beberapa kali rekayasa lalu lintas, di mana memang rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional dan sangat dinamis mengikuti bagaimana yang ada di kondisi di lapangan. Bisa dilihat pemirsa, untuk kondisi saat ini memang pola kemacetannya pun hampir sama dengan kemarin, bahwa memang titik kemacetan ini terjadi di malam hari hingga pagi hari sekitar pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pada saat ini tepat pukul 17:11 waktu Indonesia bagian Barat, kemacetan pun sudah terurai. Kondisi di kilometer 70 Cikampek Utama ini ramai lancar, bahkan sudah beberapa kali terjadinya perubahan rekayasa lalu lintas dari pihak kepolisian, karena memang perubahan yang sangat dinamis melihat bagaimana situasi di lapangan ini memang terbukti efektif pemirsa. Jika kita bandingkan dengan kemarin, sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang, namun dilakukan rekayasa lalu lintas yang berubah-ubah dari pihak kepolisian, dan itu membuat jalan kembali lancar. Dan pada hari ini pun seperti kemarin situasinya, kemacetan kembali tinggi hanya pada malam hari, kemudian pagi hari sekitar pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk situasi saat ini di kilometer 70 Cikampek Utama, situasi lalu lintas ramai lancar, hanya ada sedikit kepadatan di sekitar 10 hingga 15 meter dari pintu tol, dan itu pun kepadatan hanya berupa untuk mengantri e-tol saja pemirsa. Jika dibandingkan dengan kemarin, memang sempat terjadi stuck di kilometer 72 mengarah ke Cipali, dan memang sudah terurai karena rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh dari pihak kepolisian. Dan dari pihak kepolisian juga menyampaikan bahwa saat ini masih diberlakukannya kontraflow dan one way atau satu jalur di 36 hingga 70 dilakukannya kontraflow, kemudian untuk di 72 hingga Kali Kangkung masih diberlakukannya one way, namun sekali lagi pemirsa bersifat situasional. Dan kemacetan, jika kami informasikan, titik-titik kemacetan terjadi diantaranya di kilometer 47 bottleneck layang MBX dengan bawah Jakarta Cikampek. Dan saat ini memang saat ini Kapolri sedang menyambangi ke gerbang tol Cikampek 70 untuk melihat situasi, dan kami akan melaporkan lebih lanjut bagaimana hasil yang akan dilihat oleh pihak Kapolri bersama Jasa Marga. Sementara itu, Ardo.